Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita berada di dalam program Malam Teduh. Sebelum kita mendengarkan renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali untuk bersatu, berteduh sejenak, mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah setiap hati kami Engkau bentuk agar serupa seperti-Mu ya Tuhan. Amin. Renungan pada malam hari ini diambil dari buku Menuju Kemenangan yang ditulis oleh Pendeta Kiki Cahyadi MTH dengan judul Menang dari Belenggu Kuasa Kegelapan. Dalam Lukas 9 ayat 37 sampai 43a. Seperti telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa pekerjaan yang dilakukan iblis di dalam dunia ialah 3M, yakni mendakwa, menipu, dan membunuh atau menghancurkan. Terdapat minimal 2 hal yang dapat menyebabkan orang-orang percaya mengalami kehancuran, yakni yang pertama, membiarkan dirinya terikat oleh kuasa kegelapan. Contohnya, terikat dengan jimat-jimat, ilmu-ilmu goib, orang-orang pintar, dan dengan tempat-tempat keramat. Yang kedua, penyerangan kuasa kegelapan, sehingga orang tersebut diikat atau dibelenggu oleh kuasa tersebut. Bagaimana kita menang dari ikatan kuasa kegelapan? Ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, mau dilepaskan atau rindu untuk dilepaskan. Dalam ayat 38 sampai 39. Kerinduan untuk dilepaskan merupakan awal dari kelepasan atau kemenangan kita dari ikatan kuasa kegelapan. Hal ini sangat penting karena ada kala kuasa jahat memakai orang tersebut sehingga tidak mau dilepaskan. Yang kedua adalah datang kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus Kristus untuk memohon pengampunan dosa. Apabila kita pernah berhubungan dengan kuasa gelap sehingga terikat dengan kuasa tersebut, mohonlah pertolongan Yesus, sebab hanya Yesus yang dapat melepaskan kita dari belenggu kuasa jahat. Dengan otoritas Allah, minta dampingan hamba Tuhan untuk mendoakan pelayanan pelepasan. Yesus mengajarkan bagaimana kita merampas orang-orang yang terikat, di mana kita harus mengikat terlebih dahulu orang kuat tersebut. Yang ketiga adalah jangan kompromi lagi dengan kuasa kegelapan. Setelah itu, terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan lakukan, seperti jangan coba-coba lagi. Alkitab berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis dalam Efesus 4 ayat 27. Jika kita sudah dilepaskan dan kita kompromi atau tidak membiarkan Yesus bertahta di hati kita, maka keadaan kita akan lebih buruk dari sebelumnya. Dalam bacaan Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Poin yang terakhir adalah hidup di dalam ketundukan dan mendekat kepada Allah. Yakobus 4 ayat 7 sampai 8. Alkitab berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Tetapi kadangkala sebaliknya, yang terjadi adalah di mana kita melawan Allah dan tunduk kepada iblis. Hal ini hendaknya tidak boleh terjadi, sebab kita harus hidup mendekat kepada Allah.
Dan kalau kita hidup mendekat kepada Allah, saya percaya Allah akan melindungi kita dari serangan si jahat. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Demikian renungan pada malam hari ini. Kiranya renungan ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kita pribadi. Sampai jumpa dalam program Malam Teduh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.